7 tips memulai bisnis kos-kosan di tahun 2024 dan langsung cuan. Mulai tertarik nih dengan bisnis kos-kosan? Ini adalah saat yang tepat. Di tahun ini, bisnis penyewaan properti di Indekos sedang menggeliat, khususnya di kota-kota besar, di mana banyak sekali perantau yang hendak bekerja atau kuliah. Berikut tips dan strategi usaha kos-kosan agar cepat balik modal dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Strategi usaha bisnis kos-kosan. Membuka usaha kos-kosan bisa membuat Anda memperoleh basis income dari para penyewa kamar di kos Anda. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, perhatikan strategi dan tips investasi kos-kosan yang sudah Bang Deddy rangkum. Memilih bangunan yang tepat. Sebelum mengubah properti menjadi kos-kosan, Anda harus mengenali dan memperhatikan setiap detail bangunan tersebut. Anda harus memastikan bahwa bangunan tersebut layak huni dan jika direnovasi sekalipun tidak mengeluarkan banyak biaya. Jika Anda memiliki properti tersebut dari orang lain, baik perorangan ataupun developer, pastikan Anda cek legalitas dan administrasi bangunan. Jangan sampai Anda membeli properti sengketa karena hal tersebut bakal merugikan Anda. Mengenal jenis properti. Properti yang ideal untuk bisnis kos-kosan harus memenuhi beberapa persyaratan utama, mulai dari memiliki banyak kamar, ukuran standar, hingga berlokasi di kawasan strategis. Maka dari itu, sangat penting bagi Anda untuk mengecek properti yang hendak Anda jadikan kos-kosan. Apakah sudah memenuhi persyaratan tersebut atau belum? Jika belum, berapa budget yang harus dikeluarkan untuk merenovasi bangunan tersebut? Semua harus dipikirkan secara matang-matang. Bangun dengan desain kekinian. Salah satu usaha strategis agar usaha bisnis kos-kosan Anda sukses adalah membangun kos-kosan dengan desain yang menarik dan estetik. Terbukti banyak sekali kos-kosan kekinian di kota-kota besar yang selalu full. Bang Deddy sarankan Anda menerapkan desain hunian dengan konsep industrial dan minimalis. Tapi jangan lupa lengkapi Anda dengan berbagai fasilitas penunjang seperti dispenser dan dapur. Penghuni makin nyaman. Pilih lokasi strategis. Tips bisnis kos-kosan yang wajib Anda terapkan adalah memilih lokasi strategis. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama kos-kosan sebagai tempat tinggal, sementara penghuni yang di dekat dengan tempat kerja atau kampus mereka. Kos-kosan juga bisa dikatakan strategis jika berlokasi sangat dekat dengan akses transportasi umum, seperti halte bis, stasiun, KRL, atau MRT. Ingat, semakin strategi lokasi Anda, semakin banyak calon penghuni yang mengincarnya. Tampak terawat dan bersih. Tidak hanya lokasi yang strategis, desain estetik, usaha kos-kosan juga dinyatakan berhasil jika Anda mampu memperhatikan manajemen secara detail. Salah satunya, Anda harus menjaga kebersihan di kos-kosan secara optimal. Tentu saja, tidak ada yang mau tinggal di tempat kumuh, bukan? Anda wajib memperhatikan sisi kebersihan dan perawatan dalam properti. Calon penghuni cenderung lebih menyukai kos-kosan yang bersih, rindang, serta terawat. Akan lebih bagus jika Anda menyediakan layanan pembersihan kamar setiap minggu atau 2 minggu sekali. Memiliki fasilitas yang sesuai dengan harga. Biasanya, harga kos-kosan dibanderol sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Fasilitas standar yang sudah pasti dan seperti kasur, lemari pakaian, meja dan kursi, serta kamar mandi. Nah, pastikan fasilitas yang diberikan sudah worth it alias sesuai dengan harga jumlah sewa kamar. Jika menghendaki fasilitas yang lebih lengkapi seperti AC, water heater, hingga wifi, Anda berhak mematok harga yang sedikit lebih mahal. Harga sewa sesuai dengan pasar. Agar investasi kos-kosan Anda sukses, Anda harus menetapkan harga sewa yang sesuai dengan harga pasar. Itu sebabnya sebelum Anda mematok harga fix, Anda bisa melakukan riset pada kos-kosan kompetitor terlebih dahulu. Riset ini meliputi fasilitas seperti kondisi bangunan hingga lokasi. Jika bangunan Anda memiliki fasilitas lebih lengkap, maka Anda bisa mematok harga lebih tinggi. Meskipun begitu, tetap disesuaikan dengan harga sewa di sekitar lokasi Anda. Jika salah riset, bisa-bisa kos-kosan Anda tidak laku karena terlalu mahal. Perhitungan biaya bisnis kos-kosan. Pasti Anda pernah bertanya-tanya, berapa sih biaya perhitungan bisnis kos-kosan? Nah, cara menghitung modal yang dibutuhkan adalah mengkombinasikan harga tanah dan biaya pembangunan kamar kos. Agar lebih jelasnya, simak contoh perhitungan bisnis kos-kosan berikut ini. Dengan luas tanah sebesar 330 meter persegi, seharga 2 juta per meter, kita ingin membangun kos-kosan berisikan 10 kamar. Masing-masing kamar memiliki luas 4 kali 4 meter persegi. Maka biaya yang dibutuhkan bisa dihitung sebagai berikut. Harga tanah dikali total luas tanah. Harganya 2 juta dikali 30 meter persegi, sama dengan 60 juta. Selanjutnya, biaya yang dibutuhkan untuk membangun tiap kamar kos-kosan adalah 3 juta per meter persegi. Kamar kos 4 kali 4, 16 meter persegi. Indeks kos-kosan 10 pintu kali 16 meter persegi sama dengan 160 meter persegi. Cara menghitung modal bisnis kos-kosan luas 1 kamar dikali harga. Dikali jumlah total kamar. 16 meter persegi dikali 3 juta dikali 10 kamar sama dengan 480 juta. Jadi biaya yang harus Anda siapkan untuk membangun bisnis kos-kosan mulai dari
tanah hingga pembangunan kamar setidaknya adalah 480 juta. Sebenarnya, Anda bisa saja memulai bisnis kos-kosan tanpa modal. Caranya seperti mengajukan proposal, kerjasama dengan vendor atau brand terkait. Sayangnya, cara ini tidak berlaku jika Anda ingin sekaligus berinvestasi secara full di sana. Keuntungan usaha kos-kosan. Bisnis kos-kosan memiliki berbagai macam keuntungan, apalagi jika Anda mampu memaksimalkan potensinya dengan lokasi dan fasilitas yang menjanjikan. Berikut ini adalah penjelasannya. Selalu ramai peminat. Mayoritas pekerja dan mahasiswa yang tersebar di Indonesia adalah perantau yang berasal dari daerah lain. Tentu saja, mereka pasti membutuhkan tempat tinggal yang layak di tanah rantau. Itu sebabnya keberadaan kos-kosan selalu krusial dan laris manis. Capital gain yang sangat tinggi. Dalam dunia properti, capital gain berarti bangunan tersebut berpotensi mengalami kenaikan harga setiap tahun. Besar kecilnya kenaikan harga ini sangat bergantung dari lokasi dan fasilitas pendukung. Beruntungnya, bisnis kos-kosan memiliki capital gain yang jauh lebih tinggi dari properti lain. Capital rate yang menjanjikan. Dibanding bisnis sewa rumah atau tanah kosong, usaha kos-kosan memiliki capital rate yang lebih tinggi hingga mencapai 5-7%. Tentu saja, capital rate ini harus didukung dengan fasilitas penunjang yang lengkap dan worth it. Dengan harga sewa yang ditetapkan, kekurangan usaha kos-kosan. Meskipun memiliki banyak keuntungan, usaha kos-kosan memiliki beberapa kekurangan yang harus diantisipasi. Berikut kelemahan usaha kos-kosan yang harus menjadi perhatian bersama. Harus punya strategi dan manajemen yang baik. Nah, harus menyusun strategi manajemen usaha kos-kosan secara detail. Berbeda dengan investasi obligasi atau saham yang bisa ditinggal saja. Bisnis kos-kosan wajib diawasi dengan ketat. Tujuannya agar tidak terjadi kelalaian yang berakibat fatal. Bisa dikatakan Anda tidak bisa fleksibel jika memiliki usaha kos-kosan. Nah, yang selanjutnya adalah resiko telat bayar sewa. Telat bayar sewa adalah faktor kelemahan usaha kos-kosan yang tidak bisa dihindari. Faktornya pun beragam, mulai dari masalah ekonomi, orang tua, terkena layoff pekerjaan. Biarpun Anda memberikan toleransi untuk faktor ini, namun situasi tersebut berdampak pada terhambatnya perputaran uang. Tidak laku dan sepi. Penghuni seperti kos-kosan, jelaskan sebelumnya saat membangun properti, kos-kosan Anda harus mempertimbangkan lokasi dan fasilitas yang tersedia. Jika tidak, maka risikonya cukup fatal, yaitu sepi penghuni. Tentu, orang tidak akan mau menempati properti Anda jika lokasinya tidak strategis, tidak bersih, sulit dijangkau dari jalan utama. Itulah tadi penjelasan lengkap mengenai tips dan strategi memulai usaha kos-kosan di tahun 2023. Semoga video ini membantu dalam menyusun strategi berinvestasi di tahun ini. Selamat mencoba. Nah, jika teman-teman terbantu dengan channel ini, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Terima kasih.